Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafaa billahi shahida. Wa qala aydan ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Yang lupa hormati Bapak Gusti beserta seluruh tokoh-tokoh Lampung dan Burong, wabil khusus Ketua Suman Subuh Damai beserta seluruh para rombongan yang kadung Pak Sukonyo beserta seluruh jamaah subuh menasah lagurum. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puja hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat kasih sayang Allah, malamnya, subuhnya kami bisa berhadir di menasah yang mulianya dalam rangka menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Setiap amal perbuatan kebaikan yang mampu tersebut adalah berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Pemantan nikmat yang kita peroleh, kebaikan yang kita peroleh, faminallah, yang menduduk daripada kasih sayang Allah. Bukan karena kehebatan danyo, bukan karena sehat, bukan karena sempat, tapi karena kebaikan Allah. Sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin, dan pemantar yang kita peroleh sesuatu perkara yang buruk, yang hanaga, famin nafsi, itu datangnya dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi akhir nama buat yang hanaga yang salah berbuat, tapi menyebabkan nama buat yang berkebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya setiap saat berlomba-lombalah berbuat baik dan berusahalah untuk dapat sesuatu yang hangat. Berikutnya salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga yang hadir Pak semuanya adalah golongan yang akan merupakan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88-90 dua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari hanali manfaat harta dan anak-anak, kecuali yang bermanfaat adalah ulun-ulun yang menghadap Allah, yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Yauma pada ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir Ayusah. Jadi makna hari yang dimaksud pada surah Asy-Syu'ara ayat 88 adalah uro kiamat. Artinya uro kiamat harta dan anak hanali manfaat. Seberapa besar pun harta yang kita keluarkan kalau pada hari kiamat yang hanali balasan satu dari Allah, hanali nilai, hanali harga. Pertanyaannya, pajan uronya akan tiba, pajan uro kiamat akan hadir, sehingga amal kita sudah tak bermanfaat lagi. Niat pertanyaan jangankan tanya, Nabi sendiri pun tak bisa jawab. Pajan kiamat, yang tanya jamaah suman masyarakat Lamburo, Rasulullah kedua hanya ujian pajan kiamat. Sehingga malaikat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, matas sa'ah, ya Rasulullah, pajan kiamat. Maka dijawab Nabi, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya Nabi pun tidak tahu kapan kiamat. Hanya saja Rasulullah diberi gambaran ajar kiamat, tapi tanggal pasti beliau tidak tahu. Salah satu gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah adalah hasadu ummati la taqumus sa'atu illa yataqarrabus zaman. La taqumus sa'atu illa yataqarrabus zaman. Tidak berdiri kiamat, maknanya hancur kiamat, tidak akan datang kiamat kecuali waktu semakin dekat, zaman semakin dekat. Jadi gambarannya adalah bila waktu perjalanan waktu 24 jam semakin dekat, bulan semakin dekat, tahun semakin dekat, itu pertanda kiamat sudah dekat. Itu gambaran Rasulullah. Tanggal pasti hanya menjadi. Hatta takuna sanatan, sehingga setahun kasyahri, seperti sebulan. Dok nanto kalau waktu zaman situ lagi fibul. Wasyahru
Kalau Jumati fi belum lagi sabang Jumat, begitu dekatnya waktu zaman, baru tanggai paduk tabel listrik kayak belum. Bangga bayi tentang kredit motor kayak bagi yang cocok kredit. Saya punya anak di Mesir sama kayak Ustaz Muzir juga, bapak juga. Anak tanya kuliah di Mesir, lagi-lagi belah di kamar naji. Seminggu lega video call. Lemah wajah, lemah kamar, lagi tentang belah di. Begitu dekat antara rumah kita dengan anak di kos di luar negeri, dia sedang kuliah. Kan cina sahaja. Maka begitu cepat perjalanan waktu, begitu dekat. Itu pertanda kiamat sudah dekat. Tanggal pasti Nabi tidak tahu. Maka sebelum datang hari itu, infakkanlah hartamu, konsentrasilah mendidik anakmu. Katakanlah misalnya bukan kiamat besar, kiamat draw masing-masing, artinya kematian. Sebelum ruh meninggalkan jasad, sebelum datang Israel hendak mencabut nyawa kita, itulah kiamat kecil buat kita. Sebelum ruh ajarannya, selagi umum dan dijuli Allah, jangan disia-siakan waktu. Hasadu ummati, panen umatku, baina sittina wa sab'in. Panen umatku antara 60 sampai dengan 70 tahun. Tiro-tiro na 80 kurang 70 membelah. Yang tiada kurang lagi. Tiro-tiro. Tapi rata-rata kita disuruh panen dikala umur 60 sampai 70 tahun. Kenapa digunakan bahasa panen? Itu maksudnya adalah mengajak kita sejak kita lahir sampai umur 70, nanamlah. Waktu tarik nyawa, gehoi Allah, ayo balik bawa panenmu. Bergembiralah mereka-mereka yang selama hidup sibuk nanam, balik kepada Allah, bawa panen. Bersedihlah selama hidup lalai tak pernah nanam, enggak ada yang dibawa pulang. Ya, ketika digunakan waktu yang singkat ini. Nabi yang paling panjang umurnya adalah Nabi Nuh. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, dan sungguh kami mengutus Nuh kepada umatnya. Falabitha fihim, dia tinggal bersama mereka alfa sanatin illa khamsina aman, tinggal bersama kaumnya 1000 tahun kurang dari 50 tahun. Kalau bahasa Quran 1000 tahun kurang daripada 50 tahun. Berapa ibu? 50. Tengok bahasa Quran, indah sekali. Firman kurang 50 tahun.
Nyo bahasa yang dipakai oleh orang Aceh. Orang Aceh dipakai bahasa Quran. Padu negara kongkahnya 12 juta kurang 500 ribu. Padu. Dipakai motor. Matematik dulu. Kalau bahasa orang Aceh Pak. Lagi yang bahasa orang Aceh. Padu negara kongkah 12 juta kurang 500. Aduh, 11 juta 500 ribu. Hanya bukan satu. Yang memputar oleh Nyono. Inilah bahasa Quran. Bertanya oleh malaikat, ya aqwalul anbiya'i umran. Bertanya oleh malaikat, wahai Nabi yang panjang umurnya. Maksudnya Nabi Nuh. Kaifa wajadtal hayah. Ditanya oleh malaikat, bagaimana rasanya engkau hidup? Maksudnya wahai Nuh, pakiban rasaji umur 50 rasanya kayak mana? Dijawab oleh Nabi Nuh, wajadtul hayah, yang saya rasakan hidup 950 tahun, kal kadari laha babani, seperti tinggal yang mempunyai 2 pintu. Maksudnya seperti saya tinggal di sebuah tempat tinggal, seperti saya tinggal di sebuah rumah, laha babani, yang mempunyai 2 pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Jadi saya hidup 90 tahun seperti saya tinggal di sebuah rumah yang mempunyai 2 pintu. Saya masuk di pintu depan, pintu pertama, saya keluar pada pintu yang lain. Begitulah lamanya saya rasakan hidup 950 tahun. Apa maksudnya? Lo yakin hanya doa belum? Kalian doa macam teruk. Macam teruk doa pun bukan. Bado kalian. Jadi urut mumpung mana mumpung bado punya macam no berarti perlu penjelasan. 950 tahun udah. Lagi kata mang pintu pun dan pintu kedua. Pertanyaannya berapa lama? Hanya itu 5 menit. 5 menit ya rumah beli padang. Apalagi rumah sebesar rumah kita. Datang mang pintu ke dan pintu likut paling hanya 2 menit. Tatuk pintu likut. Jawaban Nabi Nuh sekurang 50 pun hanya lebih 2 menit cuma. Bayangkan umur kita yang 60-70 tahun. Tapi kita semua tertipu, Pak. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu ayat yang dibaca oleh Pak Imam kita tadi. Tidaklah hidup di dunia ini kecuali hanya sedang permainan, tipu daya. Kita ini tertipu, merasa umur 60-70 belum panjang. Oh tidak, 950 tahun aja lagi kita mau hidup ke dia hidup ikut. Maka panen umatku itu 60-70 tahun. Maka yang tak hadir subuhnya yang umumkan 50 kurang 30 20 kurang lama. Ya, kancet siap sih. Ya. Siurotu.
Dan salah satu tanda orang mau kembali kepada Allah, salah satu tandanya adalah banyak makan. Rata-rata lu kalau Pak Fiuro kena meninggal, dengan orang selera makan luar biasa. Cintalah dia betul. Sampai keluarga kekun, anak sangka, hai ustaz, aku kira tak boleh lu. Bila kebu lepas lu baju cukup dengan abah, hanya lupa tinggal tak Allah. Nanti Fiuro kena meninggal, tinggal baju. Makanya kalau laju dengan tanyo yang lele baju buh. Yang lele baju buhnya kalau kalau jadi sebelum datang kiamat kecil buat kita, selagi diberi kesempatan waktu oleh Allah, infakkan hartamu di jalan Allah. Baik-baik. Menyokong kamu dia kri jual pada so yang kri maka amin ya Allah, amin amin. Jadi baik-baik. Ketika khutbah kemarin di Masjid Putih, sudah saya sampaikan fadilah orang yang dermawan. Salah satu hadis yang saya angkat adalah, ya Aliyu, wahai Ali, ittaqi da'watas safi. Wahai Ali, ittaqi da'watas safi. Takutlah akan doa orang yang dermawan. Yang wasiat Rasulullah kepada Ali, hai Ali, benaya ke doa orang yang dermawan. Makna benaya yang itu artinya doa orang dermawan itu tidak ditolak oleh Allah. Doa orang yang dermawannya mustajab. Barang siapa di antara kita nyona tetangga rumah tanyo ke likut wi ulun jih dermawan, jangan zalimi mereka. Baik itu sakit hati urangnya. Karena bila terzalimi dia lalu berdoa, doa orang terzalimi mustajab. Dan mustajab yang kedua karena kedermawanannya. Berarti orang yang terzalimi orang yang dermawan, bila berdoa 2 kali lipat mustajab doanya. Pertama doa terzalimi, kedua doa dermawan. Maka berhati-hati kepada Rasulullah. Menyut tetangga zalim bagi bantu, menyut tetangga zalim, bertabalah kezaliman dengan kezaliman. Nabi bijuk dalam resep, bila ada tetangga yang zalim, geyu berdoa kepada Allah. Apa bunyi doanya dipernah oleh Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah, lu berlindung bagrona daripada keburukan tetangga. Biumlah hari mana? Fi dari maqami, di tempat saya maqam tinggal. Fa inna jarat dunia yatahawwal, karena sesungguhnya tetangga di dunia berubah-ubah. Apakah berubah orangnya maupun berubah sifatnya. Tapi kami jauh di tangan. Atau berubah sifat, menyusuri tapi gak adanya mati 3 hari tadi kayak budak dia kri. Yang kri so yang salah dia. Ya. Jadi berubah-ubah. Kalau ada tetangga yang zalim, maka doakan. Baik Allah. Hanya menjadi baik Allah.
Tapi long tunggu hendak apa doanya. Namun doa bahasa Aceh, namun doa bahasa Indonesia terjemahan. Cuma beda je tu menyono baca bahasa Arab, je baca Arab terdarah hidup pun. Menyono baca bahasa Indonesia, dia abeh. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari tetangga yang zalim. Contoh kan. Amin. Maka bila ada tetangga kita yang dermawan, hati-hati. Doanya mustajab. Itu fadilah. Fadilah berikutnya, fa'innahu, maka sesungguhnya orang dermawan ini mata athura, kapan-kapan tergelincir. Apakah sikapnya, apakah perkataannya, apakah tubuhnya. Wa akhadallahu biyadihi, Allah segera mengambil dengan tangannya. Artinya Allah hanya dibiarkan urang dermawannya musibah. Jadi fadilah berikutnya, orang yang dermawan dijauhkan daripada musibah. Segera Allah menyelamatkan dengan kekuasaannya. Selamat dengan Paknya perleji musibah. Maka jika balik berarti selamanya pakan ujian musibah ya Allah. Kering. Kemudian dia tadi. Nah perleji musibah dermawan. Apa yang kita tadi ubi mampu. Dermawan ini butuh riyadhah. Dermawan butuh riyadhah. Latihan. Hakikatnya manusia itu pelit. Kecuali yang tidak pelit para nabi dan rasul. Sedangkan manusia biasa dasarnya kriya. Termasuk yang ngomong ini. Dasarnya dia pelit. Kriya. Mana buktinya? Nah, tengoklah. Setiap bayi yang lahir ke dunia ini tangannya tergenggam. Cipuga riset ini, cipuga penelitian. Setiap bayi lahir ke dunia yang jarang meregang. Kecuali yang hanya meregang para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita semua lahir jaro menolak kri. Urang yang menolak yang telah dermawan. Maka dasarnya kita pelit. Untuk terbentuk jadi orang dermawan, riyadhah, latihan. Dari mana? Dari tidak ada dulu. Kalau sudah ada, sudah terbiasa. Lewat jelek, tribe juga. Cuma kadang-kadang lu galau kan, yang Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, cara culok betul. Tapi yang Rp7.000 jarak jauh. Jarak jauh, pakai Rp7.000. Yang lucu kadang-kadang hanya damang-damang. Punya kalau habis kalau dulu hanya damang-damang. Jadi belajar dari hana ini, belajar dari tidak ada kita sedekah. Kalau sudah ada, sudah terbiasa. Itulah riyadhah. Jadi kalau ingin jauh musibah, ayo sedekah. Hanya hana ingin musibah terulang kembali 2004 yang menyayat hati, luka yang sangat mendalam. Seluka-luka jumlah musibah orang Palestina masih belum jauh dengan musibah kita orang Aceh. Waktu itu Palestina berkisar 20.000 sudah. Cuma bedanya apa? Menyotanya alam yang berbicara.
Palestina, Israel yang berbicara. Semua itu makhluk kehendak Allah. Cuma sakitnya orang Palestina itu karena ulah manusia yang zalim. Israel laknatullah itu kesombongan mereka. Tapi yakinlah setiap Allah berikan musibah pasti ada sesuatu di balik itu. Hanya hal itu pun akan terjadi. Jadi yang pertama adalah harta tidak lagi bermanfaat bila kiamat sudah datang. Artinya sebelum datang waktu kiamat itu, manfaatkanlah waktunya untuk beramal, infakkan harta kita di jalan Allah. Menancilong dengan anak yang Allah titip. Di tengah kemajuan teknologi, perlu fokus ekstra ketat konsentrasi kita dalam mendidik anak. Tanyanya kadang-kadang terlalu sayang kepada anak di luar batas. Anak anjing anak anjing jero, ada anjing benar yang bilang gede ada yang sampai. Sehingga nak urusi berat rasanya berpisah dengan anak. Pudu anak badaya berat. Kebayangkan yang negatif-negatif. Gimana berdua anak ayah, anak dan ayah bak pesantren, ipa jompo wantri, imana wantri, tuh antri, lamangen, menyatakan tanya tapi ibu depan rote, keselamatan di cakalang tapi yang dibayangkan negatif-negatif, sehingga berat untuk berpisah dengan. Biarlah jiwa kita menderita berpisah dengan anak, tapi saat balik kepada Allah bahagia dengan doa anak yang saleh. Daripada tak biarkan tanya berbahagia anak di samping, tapi saat tanya tak balik kepada Allah, tak tinggal anak yang durhaka, tumpah darah ibadah tapi kerana anak hanya gara-gara memperebutkan harta yang securi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafsu pasti mati. Di situ digunakan nafsin. Nafsu. Jadi setiap orang mati, yang mati nafsu, ruh tidak mati. Kan roh yang mati, yang mati nafsu. Maka rohnya itu pun orang yang hidup dalam kamunya. Tanya sebagai orang syik meninggal, maka bila anak yang kita simpan di dunia ini durhaka, orang cik itu pun siksa kepada orang tuanya bila meninggalkan keturunan yang tidak soleh. Maka anak pun menderita kerinduan dan datang demi untuk anak. Ikut kita ya Allah zalim tak Ustaz keperluan ni Pak Pesantren Majheboh dua mina dengan cewek ni ni ada kegelupa. Begitu juga dengan kita yang kita titip anak pada ikut orang zalim rela anak saya beda konsep sayang. Nah yang konsep sayang jauh yang nah yang konsep sayang berpisahkan dengan anak demi pendidikan dia. Maka segala untuk kiamat usahakan kita didik anak-anak kita kepada Allah naso baca. Ya salah baru betul. Kita lanjut aja terus sedikit lagi. Pada ayat 89 Allah berkata illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang selamat ba'ura kiamat adalah urun-urun yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Jadi Allah hanarikalan raya atau umum amalkannya. Allah hanarikalan besar atau kecil amal kita. Yang Allah kalan adalah innamal a'malu binniyat. Bak niat tanya
Gepegah le Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, gepegah le Imam Al-Ghazali tanda-tanda urang hati kuto nalima dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tanda-tanda hati seseorang kotor 5. Jadi 5 bohnya wujud ke evaluasi bagi kita. Yang pertama, tanda sidra urang hati kuto adalah hana mampu mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Ilmu dia ibu pun hari. Yang pertanda orangnya nanti kudo. Menyoba dengan ceramah cukup lagi. Yang kedua bak safon. Kalau untuk tengku awal yang tu. Ilmu lengkap. Gepupuk hari. Najib yang jahut. Sebab model-model jahutnya nampak macam. Model-model guru ikut majlis taklim nampak macam. Yang pertama, yang GP pengajian kuping. Yang kan dengar kita manggil ni dia ngiyum. Yang kedua, GD pengajian dinding. Yang kita ramai, kita bikin tadi. Kendron tak? Ini pengajian ini coba saya ceramah. Salah pengertian. Kan. GD pengajian dinding. Yang kelima pengajian jidur. Pengajian tidur. Yang dari rumah kita niat buat ya. Atau rumah ada mai. Itu kuah di pengajian banyak tunggu ngobrol nilai bapak. Itu kuah nak duduk saya. Yang penting itu ya apa. Yang keempat jilis. Pengajian tulis. Ini yang langgeng. Pun yang bukan itu pun bertulis. Yang dengan jilis. Ini lengkap contoh barang. Jadi bertulis. Yang dua bulan yang bertahan ini. Ini kayak yang pulau ke Tuhan. Yang bantal lingkar yang gadang tu. Menang lingkar merasa apa bahawa anak boleh kedua pada duduk ulang pada balik. Itu pengajian. Ustaz yang nombor apa anak itu? Yang pertama belum kedua. Yang pertama GP pengajian kuping. Pokoknya coba yang dulu ya. Jadi ilmu kalau terkumpul kata Imam Al-Ghazali ini pertanda hatinya yang kotor. Sebab kekuatan tubuh kita ditentukan oleh hati. Kekuatan tubuh fisik sangat ditentukan oleh ruh itu sendiri. Menyokali hati 3 hari. Dan umur. Hai termasuk lo yang pernah malah saya 2 kali lebih kotor daripada jamaah. Tidak saya saja penceramah. Bila tidak sanggup mengamalkan apa yang dia sampaikan, selain dia punya ilmu dan dia dakwahkan orang, dia tidak sanggup 2 gel lebih kotor lah mati penceramah. Maka jika dia penceramah tak dua terenung, menangislah engkau. Hanya pandai menyusun kata-kata lewat retorika. Tapi hakikat umur pertanda hati betul. Yang kedua, kepegah Imam Al-Ghazali, tanda seseorang hati kotor tidak nikmat dalam beribadah. Ada nikmat. Baca Quran tidak nikmat, zikir tidak nikmat, solat tidak nikmat.
pep-pep nang sembahyang nyati itu. Kamu disuruh apa yang tak kenal tu. Yang berarti lagi. Jadi ceramah panjang macam panjang ceramah pokok. Yang kalau habis bahan lagi biu. Yang pertanda tidak nyaman. Hati kotor. Yang lain, tanda seseorang hati kotor banyak menghabiskan waktu yang sia-sia. Lebih wadah ya Allah, lebih manfaat daripada yang bermanfaat. Luka dua orang kopi ya, dua orang. Alih dua orang pergi ke bayu. Kopi dua orang. Laju menawarkan cara pakat dengan cara bayu. Pakat kok cara miak je kopi ya. Dikira yang pakat tak soal bayi. Rupanya dua sama anak sosok serupai. Dia agak bayi berapa kali. Pula berkali bayi kok ulah. Jadi menyokadu orang kopi dua. Kalau sudah main HP lupa azan. Kecuali ya kita tengok HP belajar ilmu, belajar dengan ceramah, belajar di Google. Karena masalah bermanfaat. Tapi yang sia-sia ini yang menyebabkan hati kotor. Manfaatkan waktu selagi Allah berikan pada amal kebaikan. Fastabiqul khairat. Yang keempat, tanda seseorang hati kotor adalah masih ada cinta lain dalam hatinya selain Allah. Nah, cinta lain dalam hati selain Allah. Ini perintah Allah, kita ulur-ulur waktu. Menyuapkan nama duniawi segera. Nah, ini berarti kotor hatinya. Yang oleh Allah tiada. Yang oleh pimpinan bagaimana? Berarti hati belum bersih. Masih ada cinta lain dalam hatinya selain Allah. Yang kelima, tanda seseorang hati kotor berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Tanya, bak tengah-tengah madam, awsafuh. Bak tengah-tengah. Baik berlebih-lebihan. Berpakaian tidak berlebih-lebihan, menggunakan perhiasan tidak berlebih-lebihan, baju makanan tidak berlebih-lebihan, biasa-biasa. Baik mentang-mentang prasmanan lengkap ubingnya di demam Bandung. Mungkin berjalan dari ibu sampai kerupuk mana juga. Ibadah kerupuk katanya dan baju mana 5 kau pergi kerupuk. Jangan berlebihan. Atur pola makan. Ada satu pesan Imam Syafi'i. La ta'kulu illa ta'amat taqi. La ta'kulu illa ta'amat taqi. Jangan makan kecuali makanan orang bertakwa. Ini pesan Imam Syafi'i. Fa inna ta'amat taqi dawa la da'ala. Karena sesungguhnya makanan orang bertakwa obat, tidak ada penyakit di dalamnya. Maka sering dia pakai baju yang ubatan. Ini baju obat karena asal ini tergantung sobi kawi. Menyo yang bikawi orang korupsi, orang hendak bertakwa. Yang baik baju kadang-kadang baju sekedar benda. Karena bisa jadi berubah jadi penyakit. Yang dia obat, yang beri makanan orang bertakwa. Yang undang Pak Imam, yang undang duku-duku, yang undang ulama, yang paju bela.
Mengkolej sarausa beda kian. Asam urat lautun ini. Tapi trohan nembuh 16 ni. Karena makanan orang bertakwa. La ta'kulu ta'amat la ta'kulu illa ta'amat. Jangan makan kecuali makan orang bertakwa. Jadi kontrol makan kita, jangan berlebihan. Itulah 5 tanda orang hati kotor. Mari kita berusaha membersihkan hati agar amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada besar atau kecil, pada hati kita. Itu yang Allah terima. Demikian yang dapat kita sampaikan. Kailan tidak berpohon rumah. Kalau ada semua biladang, bolehlah kita berupa mandi. Kalau ada umur kita panjang, yuk kita gali sumur sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.